Hai, kembali di channel Fir Dokumentari. Pernahkah kalian merasa bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja? Berita tentang PHK massal di mana-mana. Harga beras dan kebutuhan pokok yang terus merangkak naik membuat kemiskinan bukan lagi statistik, tapi realitas di depan mata. Di belahan bumi lain, perang berkecamuk, memutus rantai pasok energi dan makanan. Dan kini muncul ketakutan baru, global blackout, bayangan tentang mati listrik total yang bisa melumpuhkan teknologi kita dalam sekejap. Kita hidup dalam kecemasan, seolah-olah kita sedang menunggu sebuah bom waktu meledak. Tapi, tahukah kalian, ribuan tahun yang lalu, Raja Mesir pernah bermimpi tentang kiamat ekonomi yang serupa. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, sebuah simbol tentang resesi, kelaparan, dan krisis total. Saat semua ahli nujum menyerah, muncullah seorang pemuda dari dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak hanya menafsirkan mimpi itu sebagai bencana, tapi beliau langsung meletakkan sebuah grand strategy, sebuah protokol penyelamatan negara yang saya sebut The Yusuf Protocol. Protokol ini bukan sekadar doa, tapi aksi nyata, manajemen, logistik, dan ekonomi makro. Dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 47-48. Beliau mengajarkan kita kunci menghadapi masa depan yang gelap, persiapan di masa sulit, dan teknologi pangan berkelanjutan. Mari kita bedah relevansinya dengan isu blackout dan krisis energi hari ini. Sistem pangan kita sekarang manja. Kita butuh kulkas, freezer, dan listrik 24 jam untuk menyimpan makanan. Jika listrik mati 3 hari saja karena perang atau solar flare, stok makanan dunia akan membusuk. Kita akan kelaparan. Tapi perhatikan strategi Nabi Yusuf. Maka apa yang kamu tuai? Hendaklah kamu biarkan dibulirnya. Beliau memerintahkan gandum disimpan masih dengan kulitnya. Secara sains modern, kulit biji-bijian adalah pelindung alami yang menjaga kadar air dan mencegah pembusukan bakteri tanpa butuh pendingin, tanpa butuh listrik. Ini adalah teknologi zero energy storage. Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada teknologi yang rapuh, tapi kembali pada sistem alamiah yang tangguh. Lalu bagaimana dengan kemiskinan dan lapangan pekerjaan? Strategi Nabi Yusuf bukanlah memberi bantuan tunai semata BLT, melainkan padat karya dan produksi masif. Selama 7 tahun pertama masa subur, Nabi Yusuf menggenjot produktivitas rakyat ke titik maksimal. Semua orang bekerja, semua lahan ditanam. Tidak ada pengangguran karena negara punya visi besar, menumpuk cadangan nasional. Beliau mengajarkan konsep austerity penghematan saat ekonomi sedang booming. Surplus hasil kerja tidak dipakai foya-foya atau impor barang mewah, tapi disimpan untuk masa depan. Bayangkan jika negara kita menerapkan ini saat ekonomi bagus, kita menabung aset real pangan atau emas, bukan menumpuk utang. Ketika 7 tahun paceklik krisis akhirnya datang, dampaknya global. Wilayah Palestina dan sekitarnya hancur karena kekeringan. Tapi Mesir berdiri tegak. Karena mereka punya stockpile timbunan logistik sendiri. Mereka tidak bergantung pada impor negara lain. Di era peperangan modern, di mana negara saling memblokade jalur distribusi, pesan Nabi Yusuf sangat keras. Kemandirian pangan adalah pertahanan negara yang sebenarnya. Sahabat, di Yusuf Protokol bukan dongeng masa lalu. Ini adalah peringatan untuk masa kini. Dunia mungkin sedang menuju ke arah yang gelap, resesi, konflik, dan krisis energi. Tapi, kita tidak diajarkan untuk panik. Kita diajarkan untuk bersiap. Jadilah seperti Yusuf, cerdas membaca tanda zaman. Mulai dari rumah kita sendiri. Pertama, hematlah saat sedang punya uang. Kedua, simpanlah cadangan makanan yang tahan lama tanpa listrik. Dan ketiga, tingkatkan produktivitas. Jangan malas. Karena di masa krisis, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Semoga Allah melindungi kita semua dari masa-masa sulit ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.